Bisa saya simpulkan, pertama hubungan suami istri, yang kedua keluar sperma, yang ketiga terhentinya darah haid, yang keempat terhentinya darah nifas, yang kelima adalah melahirkan, sedangkan yang keenam adalah maut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini adalah fasal. Mujibatul ghusli. Adapun hal-hal yang mewajibkan mandi. Mujibat menjadi mubtada. Dibaca rafa, ditandai dengan dhammah karena termasuk dari jamak muannas salim. Mujibat diambil dari fi'il madhi, aujaba yujibu ijaban. Fi'il isim fa'ilnya adalah mujibun, mujibun, mujibani, mujibuna. Kemudian untuk jamak muannas salimnya adalah mujibatul. Berarti mujibatul ghusli, adapun hal-hal yang mewajibkan mandi. Ya, mujibat dibaca rafa jadi mubtada. Adapun ghusli dibaca jer karena statusnya sebagai mudhof ilaih. Ilaih selamanya dibaca jer. Dijerkan oleh mudhof. Adapun hal-hal yang mewajibkan mandi sittatun, ada 6. Setiap ada mubtada, ingat pasti ada khobar. Mana khobarnya? Sittah. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. Pertama, ilajul hasyafati. Aulaja yuliju ilajan. Ya. Ilajul hasyafati. Pertama adalah masuknya kemaluan. Ya. Masuknya hasyafah, laki-laki, fil farji, ke dalam kemaluan perempuan. Ini bahasa mudahnya adalah melakukan hubungan suami istri. Kalau sudah bersenggama melakukan hubungan suami istri, baik itu ia mengeluarkan sperma ataupun tidak, ia sudah berkewajiban untuk melakukan mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa khurujul mani, keluarnya sperma. Wa khurujul mani, waw huruf ataf, khurujul mani diatofkan ke ilajul hasyafati. Ilajul dibaca rafa karena menjadi badal daripada sittatun, maka khurujul mani hakikatnya merupakan badal dari kalimat sittatun. Kalau sittatun dibaca rafa, maka ilajul hasyafati harus dibaca rafa, wa khurujul mani juga harus dibaca rafa. Ya, karena merupakan atof. Yang ketiga, wal haidu. Haidu dan terhentinya darah haid. Jadi kenapa saya katakan ini adalah terhentinya darah haid? Karena sebenarnya selama wanita masih dalam keadaan haid, menstruasi, dia haram melakukan mandi. Dia haram melakukan mandi dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Loh, kenapa demikian kalau haram? Karena ketika darah itu terus keluar, namun dia melakukan ibadah, dalam hal ini mandi, dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar, itu masuk kategori tala'ub bil ibadah. Bermain-main dengan ibadah. Ini nggak boleh. Sudah tahu bahwa hadas nggak akan hilang, kok dia terus niat untuk menghilangkan hadas. Maka ini yang perlu untuk jadi perhatian. Ya. Jadi sekali lagi, yang ketiga adalah al-haidu. Terhentinya darah haid. Yang keempat, wan nifas. Dan terhentinya darah nifas. Atau juga kalimat ilaj. Wal wiladatu, yang kelima, wiladah, melahirkan. Melahirkan ini tidak sama dengan nifas. Sangat beda. Wiladah itu lebih cenderung ke bayi yang dilahirkan.
itu adalah wiladah, melahirkan bayi. Melahirkan itu sudah mewajibkan seseorang melakukan mandi. Nah, perlu untuk kita catat bahwa dianggap wiladah tidak harus bayi yang dilahirkan dalam keadaan sempurna. Misal ada orang sesar. Itu dia hakikatnya mengalami wiladah. Dan bahkan wan nifasu. Nifas. Orang nifas itu juga termasuk orang yang memang haram untuk melakukan ibadah. Cuma satu, dianjurkan untuk libur terlebih dahulu. Jadi, saya ulangi, yang pertama adalah melakukan hubungan suami istri walaupun tanpa mengeluarkan sperma. Yang kedua adalah mengeluarkan sperma walaupun tanpa melakukan hubungan suami istri. Victor, pikirannya kotor. Pikirin tak jelas. Keluarlah sperma. Wajib mandi. Yang ketiga, terhentinya darah haid. Haid dianggap terhenti dengan tolak ukur andaikan, mohon maaf, tempat keluarnya darah itu diberi kapas putih, maka masih ada bercak darah. Kalau masih ada bercak darah, itu artinya dia masih dalam keadaan haid. Tapi kalau sudah nggak ada lagi bercak darah, maka dianggap haidnya sudah terhenti. Kalau haidnya sudah terhenti, dia berkewajiban melakukan ibadah sholat. Kalau sholat harus suci, berarti mau nggak mau, dia harus mandi terlebih dahulu. Nah, ini yang perlu kita paham. Ya. Kemudian yang keempat, wan nifasu. Darah nifas. Darah yang keluar pasca melahirkan. Dalam hal ini perlu kami pertegas bahwa yang dimaksud melahirkan tidak harus keberadaan bayi itu sempurna. Walaupun usia kandungan baru 7 minggu. Terjadi sesuatu yang tak begitu diinginkan. Keberadaan janinnya katakanlah semisal tidak berkembang. Akhirnya dokter menyarankan, adalah dikuret saja. Setelah kuret itu nanti terdapat darah yang terus keluar. Nah, darah yang keluar pasca kuret itu masih dianggap sebagai darah. Ini. Ya, setelah itu, wal wiladatu yang kelima adalah wiladah. Wiladah i'rabnya rafa atof ke kalimat ilaj. Wal mautu dan mati. Artinya kematian menjadi salah satu penyebab seseorang diwajibkan untuk mandi. Jadi perlu untuk kita ingat bahwa yang berkewajiban melakukan mandi bukan jenazah itu sendiri, tapi adalah orang yang mengetahui tentang terbunuhnya atau wafatnya si jenazah. Ya, jadi itulah 6 hal yang mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi. Bisa saya simpulkan, pertama hubungan suami istri, yang kedua keluar sperma, yang ketiga terhentinya darah haid, yang keempat terhentinya darah nifas, yang kelima adalah melahirkan, sedangkan yang keenam adalah maut. Wallahu a'lam bishawab.